Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lidah Tak bertulang. tak bertulang. Banyak sekali orang yang bangga, saya ini orator. Seorang pembicara yang sangat hebat. Ngomong dengan siapapun, kalau ketemu saya nggak bakalan bisa mengalahkan saya. Ada nggak yang begitu? Ada. Bangga, pintar Hari ngomong. debat, iya. Bahkan sekarang banyak tempat kursus yang untuk bicara pintar. Public speaking. Masya Allah. Karena saya bangga bisa bersilat lidah. Dia ngomong apa, tangkis. Ngomong apa, tangkis. Bangga dengan dirinya. Alhamdulillah pemirsa, kita ditakdirkan sebagai manusia bisa berbicara. Anda lihat di sebelah sana, saudara kita, tetangga kita yang nggak bisa ngomong. Jadi ini karunia yang Allah berikan yang luar biasa, lidah ini. Namun yang Anda harus tahu, Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia, mata ngegeletak, cuman ngedip doang. Telinga bolong, hidung bolong, nggak ada klepnya. Tangan ngegeletak, kaki ngegeletak, lidah tidak bertulang. Saking berbahayanya lidah, dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir, jangan sembarangan kamu berbicara. Peribahasa mengatakan mulutmu harimaumu. Maksudnya apa? Gara-gara lidah kita bisa ditabokin orang. Gara-gara lidah bisa dihina orang. Bisa dipenjara, bahkan bisa dibunuh orang gara-gara lidah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur lidah kita? Anda lihat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, kalau berbicara yang baik, jangan asal goblek doang. Blak, iya. Ngomong asal goblek doang. Nah, itu orang Betawi kan begitu. Jangan ngomong asal goblek doang, mikirin orang yang diajak ngomong, tersinggung nggak? Ah, itu dia. Makanya dipalak sama si Oce lu, suruh bayarin kopi gara-gara ngomong lu asal goblek doang kan. Asal Itu jeplak ayat aja ya, Pak. asal jeblak. Anda lihat hadis Nabi. Yang namanya lidah diukur dengan keimanan. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, kalau ngomong yang baik, kalau tidak bisa ngomong yang baik, mendingan lu diem. Dikatakan. Yang membuat keras hati seseorang, kata ulama ini, dua yang berlebihan. Orang yang banyak berbicara, orang yang banyak makan. Kalau orang yang banyak berbicara, segala sesuatunya yang dia lihat ada di ujung lidahnya. Komentar mulu. Tapi orang yang pandai, orang yang cerdas, lidahnya di belakang hatinya. Maksudnya apa? Kalau dia pengen ngomong, dipikirin dulu, bener enggak? Tersinggung nggak tuh orang?
Marah enggak sama gue nih gara-gara ngomong begini? Kebalikannya, orang yang bodoh nih hatinya di lidahnya. Nggak mikirin mulu, yang penting gue ngomong doang. Tersinggung kek kagak kek akibatnya sebodoh amat. Hati-hati. Jangan sembarangan kita berbicara. Karena yang namanya lidah tidak bertulang ini benar-benar kalau sudah diucapkan narik lagi bisa nggak? Nggak bisa. Hati-hati. Nggak boleh sembarangan kita berbicara. Ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Apalagi mulut ini yang harus kita jaga. Gara-gara mulut bisa masuk neraka. Punten. Orang yang bersahabat. Sahabatan bener. Yang satu ternyata ngecebrek. Ngomongnya nyakitin. Sahabat akan berlanjut atau bubar? Sebubar. Ayah yang sangat sayang dengan anaknya. Anak yang hormat dengan ayahnya. Gara-gara lisannya tidak dijaga. Kehormatan kepada ayah hilang. Kasih sayang kepada anak hilang. Suami istri yang saling menyayangi. Yang saling mencintai. Gara-gara lisan bisa-bisa bubar tuh. Komunitas yang tadinya saling menyayangi. Saling berbangga. Gara-gara ada yang ngecebrek ngomongnya macam-macam. Orang tersinggung. Pada mundur orang. Lama-lama tinggal sendirian. Makanya jaga lisan kita. Hati-hati. Ini berpengaruh dalam pergaulan kita. Oke. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Tidak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Orang sembarangan ngomong semaunya dewek. Komentar tentang orang. Tidak pernah berkomentar tentang dirinya. Orang yang terlalu banyak bercerita tentang orang lain. Dirinya belum tentu sebaik yang dia ceritakan. Karena yang namanya setan selalu menggoda manusia. Oh, lu tuh. Nunjuk orang atu, nunjuk kita tiga. Artinya jahatan kita. Makanya kalau ada musibah pun kata Allah, jangan nyalahin orang gara-gara Allah toh, gara-gara Allah. Coba lihat Asy-Syura 30. Ma asoba bi musibatin fabima kasabat aydaikum wa ya'fu an katsir. Musibah yang menimpa kalian karena kesalahan kalian sendiri, mohon ampun kepada Allah dengan ampunan yang banyak. Kalau kita terkena musibah jangan nyalahin orang gara-gara lu, gara-gara ngaca. Kenapa saya kena musibah? Pernah nih mulut ngomongin orang. Orangnya sakit hati. Merasa teraniaya dia berdoa. Hadis Nabi mengatakan. Orang yang dizolimi, yang teraniaya. Di antaranya dengan lidah kita. Dia berdoa, doanya akan melesat. Seperti pijaran api. Janwe, disulut. Petasannya. Hati-hati. Makanya kita ini jangan suka ngejelek-jelekin orang. Alah, kayak kita paling bener aja. Kewajiban kita koreksi diri sendiri. Karena kata Allah, bisa jadi kita ngambil hak orang. Ngejelekin orang. Mitnah orang. Ngerumpiin orang. Hati-hati. Masya Allah. Akan kembali kepada kita. Rasulullah bersabda nanti di amil akhir banyak orang yang bangkrut. Rasul nanya, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Sahabat bilang, orang bangkrut yang duitnya habis. Bukan, kata Nabi. Jadi yang bagaimana? Orang yang bangkrut ketika datang kiamat menghadap kepada Allah. Pahalanya banyak. Pahala haji, pahala umroh, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa, pahala beramal soleh banyak. Banyak orang nyamperin. Ya Allah, sangat terima disakitin dia. Diomongin dia. Dijelekin sama dia, dipitnah sama dia. Saya minta sekarang pertanggungjawaban. Ada orang yang meninggal, tak meninggal. Kata Allah, hei malaikat, hitung ibadahnya. Misalnya, ibadahnya banyak. Wah, banyak. Ya Allah, pahalanya 96. Nilainya, misalnya. Kata Allah, lihat hablum minanasnya. Amal solehnya bagaimana? Kata malaikat, ya Allah banyak yang sakit hati. 16.
23 sakit hati, 31, 17, 19. Habis mah. Kata Allah bayar dengan amal ibadahnya. Bayar 16, bayar 31, bayar 19, bayar 38, bayar 9. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya habis. Masih banyak orang sakit hati dengan dia. Kata Allah, ambil dosa yang sakit hati, teblogin, tempelkan kepada orang yang suka nyakitin orang gara-gara lidah. Ya Allah, pantesan begini. Lu diomongin sama si Anu tuh, yarin, dosa gue diambil. Ini dari hadis ini yang menyatakan kalau ada orang ngatain orang lain, ngejelekan orang lain, memitnah orang lain, menghina orang lain, pahala dia ditukar dengan pahala orang yang diomongin ditukar dengan dosanya. Makanya yang tadi punya pahala ditukar, dosa orang diambil. Jangan suka ngomongin orang sembarangan, rugi kita. Ibaratnya hadis Nabi yang lain mengatakan, ibadah kita ibaratnya kayu bakar kering. Salat kayu bakar kering, kumpul ini. Sedekah kayu bakar kering, zakat kayu bakar kering, haji kayu bakar kering, umroh kayu bakar kering, senyum sama orang kayu bakar kering. Ngomongin orang ngarumpi gara-gara lidah, ibaratnya api neraka yang meluap-luap. Pertanyaannya, masihkah tersisa kayu bakar kering dibakar oleh api yang meluap-luap? Habis. Hati-hati. Yang namanya ibadah kita, ibarat kita nanam suatu pohon. Yang namanya ngarumpi ngomongin orang, ibaratnya dicabut. Saya yang nanam, saya yang nyabut, panen enggak? Enggak. Disabut lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taribu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi baitan fakarihtum. Al-Hujurat 15. Hei orang yang beriman, jangan suka suuzon. Berburuk sangka adalah dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy mau urusan orang. Jangan satu dengan yang saling menggunjingin orang. Menggunjing pakai lidah. Iya kan? Iya. Maukah kalian memakan daging bangkai yang sudah busuk? Takarih tumuh, jijik kamu. Masya Allah. Kita punya sahabat, punya saudara, punya teman, punya keluarga dekat. Mati. Dagingnya busuk. Mau nggak kita makan daging busuk? Enggak mau. Artinya temannya Sumanto kalau laki-laki. Iya, kalau cewek Sumanti. Makanya jangan suka ngomong sembarangan. Jaga lidah Anda. Kalau kita menyampaikan kebenaran, itu bukan keras tapi tegas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Harus tegas. Halal, haram. Jangan begini, Pak Haji anaknya main judi, Masya Allah, tapi menang, Alhamdulillah. Itu haji munafik. Ayah nuk itu ayah. Mana orangnya? Nanti kita lanjut lagi ya Nek ya, Mas Bedu ya. Tapi setelah ini jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah Mama Dede. Menggunjing orang itu salah. Baik jamaah, masih bersama kami di rumah Mama Dede. Lidah tak bertulang. Ada lagunya tuh. Tapi Cagus lidah tak bertulang lagunya. Gimana? Cagus. Udah gitu doang. Gitu. Ya, itu maksudnya lidah tak bertulang tuh agar kita tuh jangan asal ngomong, atau memang karena sifatnya lidah tuh bisa jadi asal ngomong tuh. Karakternya lidah itu sendiri tuh. Maksudnya begini. Lidah tidak bertulang itu karunia dari Allah. Tapi gambarannya dipagar dengan gigi, dilem dengan bibir, biar nggak sembarangan bicara. Karena kalau sembarangan kita berbicara, orang tadi bisa gara-gara lidah orang menjadi suka. Gara-gara lidah orang menjadi benci. Tadi kan Mama udah bilang Bedu. Orang yang bersahabat, gara-gara yang satu mulutnya rombeng, persahabatan bisa pecah. Iya. Ayah yang menyayangi anaknya, kalau anaknya ngecebrek wae nyebelin, ayah jadi benci sama anak. Anak yang hormat sama orang tuanya, ternyata bapaknya, emaknya memaki-maki anaknya dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, hormat anak kurang sama orang tua. Suami istri yang mencintai, yang saling menyayangi, saling melindungi,
Di antara mereka ada masalah. Tak. Dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak layak diucapkan. Karena emosi yang datang kepada pasangan mereka. Berkurang rasa sayangnya. Berkurang rasa bencinya. Bahkan tidak sedikit, tidak mustahil mereka bercerai gara-gara mulut. Tapi yang tadinya tidak kenal. Gara-gara mulutnya manis. Berbicara menyenangkan yang diajak bicara. Yang tadinya tidak suka jadi suka, yang tidak simpati jadi simpati, yang tidak mencintai jadi mencintai gara-gara lidah. Oke. Makanya kita ini jaga lidah kita. Ngomong sama siapa nih? Betul. Bagaimana sama dia layak nggak? Kalau seusia bercanda bagaimana betul terserah lo, bersahabat kok. Iya. Tapi dengan orang yang baru ketemu ngomong sembarangan, hati-hati bisa-bisa pak. Tabok. Tabok orang. Kan orang kadang-kadang nggak pakai komentar lagi. Kaget begitu. Satu ngomong apa tak pak. Diam. Emosi kan? Coba, luar biasa itu. Hati-hati mulut, jangan sembarangan. Kita berdoa yuk jamaah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar lidah kita agar kita bisa menjaga lidah kita. Lebih baik kita banyak diam kemudian diminta untuk berbicara daripada kita banyak bicara kemudian diminta untuk diam. Itu lebih sakit lagi ya. Jadi yuk sama-sama kita mohon kepada Allah agar kita bisa menjaga lidah kita masing-masing, menjaga lisan kita masing-masing. Ya, Mas. Baik pemirsa, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga lidah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan ketakwaan yang dalam dada kami insya Allah. Kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Termasuk insya Allah. Karena engkau melarang kami banyak berbicara yang tidak berguna. Insya Allah ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk menjaga lidah kami. Kecuali kalau kami berbicara yang baik, yang benar tentang ilmu agama. Mengajak, menghimbau orang tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya Allah, berikan kemampuan kepada kami agar menjaga lidah kami. Jangan sampai menyakiti orang, menyinggung orang, menyindir orang. Apalagi orang terluka dengan lidah kami ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjaga kami ya Allah. Karena Rasulullah mengatakan, orang bisa selamat masuk surga, bisa masuk dalam neraka kalau dia bisa menjaga yang dua. Yang pertama yang ada di antara dua bibir yaitu lidah. Yang kedua di antara dua kaki yaitu kemaluan. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, mantapkan iman dalam dada kami. Agar kami bisa menjaga lidah kami, menjaga kemaluan kami, tentu dengan ridho darimu ya Allah. Dengan bimbingan darimu ya Allah. Membalikan hati kami di jalanmu yang benar ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih ya Ma atas ilmu tausiahnya. And terima kasih ya Anda Mawi, terima kasih.